firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, shalom. Shalom. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua merasakan hadirat Tuhan sore hari ini. Puji-pujian yang luar biasa sehingga mengantarkan setiap kita kepada firman Tuhan. Baik, sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan sesuai dengan tema yang diberikan selama 3 bulan ini, yaitu, ada yang hafal? Jangan pengkhotbah. Oh ya, sudah ada di depan. Hidup bijaksana dan menjaga roh tetap menyala di hari-hari akhir. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur bahwa di gereja ini kita diingatkan Tuhan, diingatkan oleh hamba-hamba Tuhan bahwa di hari-hari akhir kita harus menjaga hidup kita tetap bijaksana dan memiliki roh yang tetap menyala. Karena seringkali kalau kita ini sudah mengikut Tuhan bahkan berpuluh-puluh tahun, seringkali kita apa yang kita rasakan? Bisa jadi bosan, bisa jadi sudah mulai surut semangatnya. Wes ogah-ogahan, malas ke gereja, malas pelayanan, malas berdoa, malas baca firman. Apalagi kalau sudah 40 tahun Kristen gitu ya. Sudah 20 tahun Kristen, 30 tahun. Biasanya kita sudah mengalami yang namanya patah semangat atau malas lah gitu. Sudah menganggap itu hal yang biasa. Tapi bersyukur kita diingatkan di gereja ini bahwa kita harus tetap menjaga hidup kita ini bijaksana dan memiliki roh yang menyala. Karena kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Pengkhotbah di sini selalu berkata, katanya Tuhan mau datang, tapi kapan gitu loh. Nah kita nggak tahu karena waktu Tuhan seperti pencuri. Yang bisa kita lakukan adalah berjaga-jaga. Dan sore hari ini kita akan belajar tentang menjaga gairah rohani yang tetap menyala atau spiritual passion, yaitu gairah rohani. Gairah rohani itu apa ya? Kalau misalnya anak sekolah males gitu ya, sekolah pengen bolos aja, pasti orang tuanya bilang, ayo tuh sekolah sing semangat ngono loh. Atau kita udah mulai malas kerja, ayo sing semangat tuh loh kerja gitu. Jadi gairah itu hampir sama dengan semangat rohani gitu ya. Kita akan baca firman Tuhan dalam Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Bapak Ibu Saudara baca ya, pelan-pelan saja, sudah ada di depan, sama-sama. Jangan saling mendahului, baca dengan suara yang keras. Kenapa? Karena jangan sampai nanti di sini pun saya membacakan Bapak Ibu Saudara pulang lupa gitu ya. Bapak Ibu Saudara baca firman ini pelan-pelan bersama-sama dengan suara yang keras. Ayat yang ke-13 dulu. Filipi pasal 3 ayat 13. 1, 2, 3. Empat belas. Ya, jadi konteksnya untuk pasal 13 ini, Paulus ingin memperingatkan kepada jemaat terhadap bahaya yang pertama adalah legalisme. Jadi jemaat diingatkan untuk tidak terlena gitu ya, terhadap syarat-syarat hukum Taurat pada masa itu. Orang Farisi dan ahli Taurat menekankan bahwa kalau mau selamat tuh kamu melakukan perbuatan baik, juga jangan lupa disunat gitu. Sedangkan sunat itu ada perjanjian yang Abraham dulu lakukan bersama Tuhan gitu. Dan itu menjadi syarat mutlak untuk seseorang bisa diselamatkan. Jadi Paulus ingin mengingatkan bahaya legalisme. Yang kedua, perfeksionisme. Orang yang merasa sudah sempurna secara rohani. Ternyata
orang yang merasa sempurna ini bukan hanya di masa dulu, sekarang pun ada, atau di masa sekarang saja. Tetapi ternyata dari zaman dahulu ada orang-orang yang sudah merasa dia ini sudah sempurna, sudah melakukan hukum Taurat, sudah belajar di sinagog tuh sampai Alkitab sudah baca mungkin sampai selesai dan merasa dirinya sudah sempurna gitu. Bahkan pada masa Calvin dan Luther, pada masa reformasi gereja, mereka juga menghadapi orang-orang yang perfeksionis. Dan dari zaman ke zaman selalu ada. Kenapa sih bahaya gitu? Kalau kita menganggap diri kita ini sudah sempurna, sudah rohani banget gitu. Kenapa itu bahaya gitu? Karena sederhana saja, kalau kita ini belum sampai di sana, tetapi sudah menganggap bahwa kita ini sudah oke, sudah hebat dalam hal rohani, sudah top lah gitu. Maka kita akan berhenti untuk terus belajar, berhenti untuk terus mengenal Tuhan, berhenti untuk mengembangkan diri. Sama dalam hidup ini, pengkhotbah kita juga dalam hidup. Kalau merasa aku udah tahu semuanya, aku sudah tahu lah firman Tuhan, Alkitab, terus kita nggak pernah belajar lagi. Aku sudah ngerti lah itu gitu. Sedangkan dunia ini terus berkembang. Maka perfeksionisme ini sangat berbahaya bagi kerohanian kita. Nah ternyata bahaya dari zona nyaman ini sangatlah nyata. Karena ternyata musuh dari gairah rohani yang membuat kita ini gak bersemangat lagi di dalam Tuhan, itu ternyata bukan iblis, bukan. Ternyata juga bukanlah penderitaan, enggak. Yang membuat kita ini enggak lagi bergairah. Justru kalau orang menderita kadang lebih semangat gitu ya, mengikut Tuhan atau lebih semangat berdoa. Ternyata yang membuat gairah rohani ini semakin menurun adalah rasa puas diri. Alah aku wis ngerti lah, wis udah jam doa, wis baca Alkitab aku sampai khatam, sampai selesai gitu ya. Kalau Rasul Paulus mau ya berbangga diri atau berpuas diri, tentu saja dia sudah melakukan gitu loh. Dia sudah 30 tahun lebih dia menjadi pemberita Injil gitu ya. Dia adalah seorang ahli Taurat atau dia orang Farisi juga. Dia sudah menyelamatkan banyak jiwa, membuka banyak gereja. Kalau dia ini mau berbangga diri, dia sudah punya alasan gitu loh. Maka Tuhan bilang di dalam Wahyu 2 ayat 4, namun aku mencela kamu karena kamu meninggalkan kasih yang semula. Kalau kita merasa aku udah segini aja lah, nggak tambah jam doa, nggak usah melayani, sudah begini aja lah. Ikut Tuhan tiap minggu, yang penting aku udah ke gereja. Maka itu bahaya dari gairah rohani, bisa menimbulkan semangat yang semakin meredup. Nah baik, kita akan belajar sekarang di ayat yang 13 dulu. Saya bacakan ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah kita coba telaah dulu sebelum kita masuk ke intinya. Paulus di sini berkata gini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap. Jadi dia mematahkan teori perfeksionisme tadi ya. Dia berkata aku ini enggak menganggap. Menganggap kata ini yang digunakan itu adalah istilah akuntansi atau matematika. Jadi Paulus ini mengkalkulasikan hidupnya, melihat hidupnya sendiri. Kira-kira aku ini wis memenuhi targetnya Tuhan apa belum? Kira-kira aku ini wis berkenan belum sama Tuhan? Jadi dia melakukan perhitungan-perhitungan terhadap dirinya sendiri. Seorang Paulus ya yang hebat. Dia tidak menganggap dirinya ini loh sudah mencapai kesempurnaan. Paulus tidak menggunakan kata aku wis cukup lah, wis melayani, wis ikut Tuhan Yesus, wis memberi, enggak.
dia tidak menganggap dirinya sudah mencapainya. Kita pun begitu. Karena kalau kita menganggap sudah hebat, kita melihat orang yang rohaninya mungkin baru kenal Tuhan. Alah, weki lo baru kenal Tuhan, semangatmu loh. Mesti sik membara gitu. Enggak, kita enggak bisa begitu. Kita akan merasa bahwa aku setiap hari perlu masih belajar. Itu aku menganggap. Kita tidak bisa berkata aku sudah khotbah di mana-mana. Aku sudah baca Alkitab sampai selesai, enggak. Jadi Paulus berkata, aku tidak menganggap diriku sudah menangkapnya. Nah, yang ditangkap ini apa? Yang ditangkap ini tentu saja berkaitan dengan Kristus. Pengenalan akan Kristus. Maka di ayat 12 dikatakan bukan seolah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Sekali lagi Paulus melakukan disclaimer. Disclaimer itu kalau tentu saja kalau Bapak Ibu Saudara pada masa kini sudah enggak asing dengan kata disclaimer. Misalnya saya jual obat di TikTok gitu ya. Terus ini obat apa ya? Obat darat obat lumpuh nih. Nih obat lumpuh yang manjur nih. Ini ibu saya tetangga aja deh, tetangga saya lumpuh minum obat ini sembuh gitu ya. Terus nanti di bawahnya dikasih disclaimer, tapi reaksi orang terhadap obat ini macam-macam gitu, nggak selalu sama. Artinya kita nggak mau bertanggung jawab terhadap semua. Nanti kalau nggak sembuh terus protes, katanya obatnya manjur, kok aku nggak sembuh gitu. Jadi disclaimer itu gini, ayo kita mengejar Tuhan, ayo kita menangkap Tuhan. Meskipun aku sendiri, kata Paulus, aku juga belum sampai di sana. Aku juga masih berusaha gitu loh. Dia memberikan semangat kepada kita bahwa kita juga harus terus menangkap Tuhan. Jadi di ayat yang 12 dikatakan bukan seolah-olah aku sudah memperolehnya. Lalu dikatakan sih, kalau aku juga dapat menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Jadi kalau di sini dikatakan di ayat 13 ini, aku tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Menangkapnya ini apa? Menangkap Kristus yang sudah menangkap aku gitu ya. Jadi jelas bahwa Paulus di sini sedang berbicara tentang menangkap Kristus, tentang pengenalan akan Kristus. Lalu Bapak Ibu Saudara, dari ayat 13 dan 14 ini, bagaimana kita menjaga gairah rohani kita, semangat rohani kita tetap menyala di dalam Tuhan. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama, sesuai dengan ayat ini dikatakan, ini yang kulakukan. Yang pertama, aku melupakan apa yang di belakangku. Jadi yang pertama adalah kalau kita mau terus bersemangat dalam mengikut Tuhan, Paulus berkata, aku melupakan apa yang di belakang. Mari sama-sama kita coba mempelajari. Melupakan apa yang di belakang ini apa gitu ya. Kita lihat dulu dari artinya ya. Melupakan di sini menggunakan kata epilanta nomenos. Yang artinya adalah tersembunyi, luput dari perhatian gitu ya. Terus apalagi? Mengabaikan, melupakan itu artinya. Jadi kata ini artinya luput dari perhatian, mengabaikan, melupakan gitu. Kalau Paulus berkata aku melupakan itu artinya ini. Nah, di depan Paulus menambahkan sebenarnya gini, melupakan itu adalah lantomenos, tetapi ditambah kata epi, jadi itu berarti bahwa Paulus ini bukan sekedar lupa kayak saya taruh kunci terus besoknya tanya, kuncimu mana? Kunciku nendi yo, enggak roh aku lupa, bukan begitu. Tetapi lupa itu saya taruh pointer ini terus ditanya nih mungkin sama Kohari, Din, nendi kan pointer deh ini. Enggak tahu itu gini, saya sengaja melupakan. Saya taruh di mana? Sebenarnya saya inget sih,
ditaruh di mimbar, tapi saya melupakan. Nah, jadi melupakan di sini bukan amnesia atau memang lupa, enggak. Tetapi saya ambil keputusan untuk melupakan. Jadi pengertiannya adalah memang sengaja melupakan. Jadi kalau Paulus berkata, aku melupakan apa yang di belakangku itu bukan aku amnesia. Apa ya yang di belakang? Enggak. Tetapi aku sengaja, aku dengan tegas melupakan. Itu artinya. Nah selanjutnya kita akan belajar, saya ingat tadi pagi, ini intermezzo sebentar. Saya dengarkan khotbahnya Bu Weni, dia berkata gini, kalau dengerin khotbah itu harus semangat gitu, apalagi ibadah jam 3 gitu ya. Harus yang favorit pengkhotbahnya. Kalau enggak jam tidur itu ngantuk gitu. Nah Bapak Ibu Saudara jangan ngantuk ya. Serius nih, udah jam 3 diajak mikir lagi gitu ya. Diajak belajar lagi gitu. Nah, saya enggak bisa khotbah lucu Bapak Ibu, karena saya memang enggak lucu gitu. Kalau saya belajar, saya ajak Bapak Ibu Saudara belajar gitu ya. Ayo biar enggak ngantuk gitu. Nah yang kedua, kata melupakan ini, kalau dalam bahasa Yunani itu ada tensesnya. Tensesnya adalah present, middle, participle. Itu barang apa gitu. Yuk, nah pelan-pelan ya. Present, middle, participle itu artinya gini loh. Presentnya gini. Kalau kata present itu sekarang dan itu terus menerus dilakukan. Jadi kata melupakan ini mengandung pengertian bahwa aku tuh melupakannya sekarang dan terus menerus melupakan gitu. Nah untuk middle-nya itu menunjukkan bahwa Paulus subjeknya terlibat secara aktif. Memang aku sengaja melupakan gitu. Jadi bukan disuruh orang atau terpaksa harus melupakan, enggak. Tetapi aku mengambil keputusan untuk melupakan. Nah partisipalnya adalah melupakan ini merupakan syarat mutlak untuk kalimat berikutnya, yaitu melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan diri di hadapan. Artinya bahwa melupakan itu syarat mutlak untuk apa? Mengarahkan diri ke depan. Bapak Ibu Saudara nggak bisa kan kalau melihat ke depan tapi melihat ke belakang nggak bisa kan? Kalau namanya melihat ke belakang ya belakang, depan gitu. Jadi ini tegas mengatakan bahwa Paulus secara sadar mengambil keputusan untuk melupakan apa yang di belakang secara terus menerus. Gak hanya sekali, terus menerus. Pelan-pelan dulu, nanti Bapak Ibu Saudara akan mengerti ya. Nah maknanya apa melupakan ini? Melupakan di sini maknanya adalah melupakan adalah sebuah disiplin mental yang dilakukan setiap hari, setiap saat secara sengaja agar fokusnya tidak terganggu. Jadi kata melupakan itu maknanya sangat dalam. Jadi kita akan coba bedah dulu. Melupakan apa yang di belakang. Setelah itu apa? Yang di belakang itu apa gitu kan? Kalau kita berkata yang di belakang itu pasti yang pertama adalah dosa. Dosa masa lalu, dosa yang telah kita lakukan. Tuhan itu pasti sudah melupakan dosa masa lalu. Yang sering ingat siapa Bapak Ibu? Kita sama iblis, sama tetangga. Tetangga kita juga kadang ingat dosa kita. Tuhan itu sudah pasti melupakan apa yang di belakang kita. Yang pertama dosa, yang kedua adalah apa Bapak Ibu? Ini untuk dibaca ya Bapak Ibu. Apa yang kedua? Prestasi. Yang ketiga, masa lalu. Kalau bicara masa lalu sebenarnya pembahasan yang sangat kompleks dan sebenarnya harus kita bahas sendiri ya. Nah, yang pertama dosa. Di dalam Yesaya 1 ayat 18 jelas dikatakan bahwa, ayo baca yuk Bapak Ibu Saudara baca ya yang keras ya. Yesaya 1 ayat 18, 1, 2, 3. Bapak Ibu Saudara yang baca. 1, 2, 3.
Tuhan tidak memberikan syarat apapun ya. Tuhan berkata gini, ayo berperkara, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan langsung berubah. Karena apa? Pengampunan Tuhan itu mutlak. Tapi jangan itu membuat kita hidup dalam dosa terus. Itu nanti perkara lain. Kalau kita selalu hidup dalam dosa, itu perkara lain gitu kan. Tetapi berurusan dengan Tuhan, jelas. Nah selanjutnya Yohanes 1 ayat 9, 1, 2, 3. Paulus itu kurang berdosa apa gitu loh. Dia seorang penganiaya jemaat. Bahkan dia itu saksi waktu Stefanus dibunuh di Rajam Batu itu dia saksi. Dia melihat langsung dan dia gak berbuat apa-apa waktu Saulus dibunuh. Dia menganiaya jemaat, orang-orang Kristen pada waktu itu dianiaya. Bapak Ibu Saudara, ada yang pernah menganiaya orang lain? Berarti dosanya belum sebesar tanda kutip ya, sebesar Rasul Paulus. Tentu Rasul Paulus ini seorang yang dianggap hina lah pada masa itu, dia penganiaya gitu kan. Tapi Tuhan mengampuni dan Rasul Paulus tidak hidup terus di dalam masa lalunya. Sebesar apapun dosa kita masa lalu, jangan sampai menarik kita untuk maju ke depan. Sudah lupakan itu, kita maju ke depan. Itu yang Paulus katakan, lupakan. Apa kita masih ingat? Kadang masih ingat sih, dulu aku tuh gini loh, bobrok aku dulu. Dulu aku pernah melakukan hal yang berdosa. Ingat, tetapi keputusan apa? Melupakan, itu penting. Dan jangan lupa, melupakan juga dosa orang lain juga jangan kita ingat-ingat kan gitu. Itu nanti. Oke, selanjutnya dosa. Jangan lupa kita harus melupakan yang di belakang berkaitan dengan dosa kita. Karena Tuhan sudah mengampuni. Nanti kalau kita enggak ingat terus dosa kita, terus kita merasa kita orang berdosa dan dijajah oleh masa lalu, maka pengorbanan Tuhan Yesus sia-sia. Karena Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa kita. Selanjutnya, yang kedua adalah prestasi dan kekayaan. Lah kenapa gitu? Kok prestasi dan kekayaan itu membuat kita nggak bisa maju? Justru harus dilupakan. Paulus itu seorang Ibrani asli. Dia prestasinya banyak. Dia orang Farisi, dididik oleh Gamaliel, guru besar pada saat itu. Dia seorang yang melakukan hukum Taurat. Dia juga seorang rasul yang besar, tetapi dia berkata apa? Aku menganggap itu semua sampah. Itu enggak berarti semua kebanggaan dunia itu. Karena mengenal Kristus itu merupakan anugerah. Paulus menekankan bahwa pencapaian duniawi ini seharusnya tidak menghalangi kita. Karena kita ini bisa bertemu Tuhan, bisa lari ke depan hanya karena anugerah. Di Alkitab ada waktu Tuhan mau membakar satu kota, dia malah lihat ke belakang. Siapa itu Bapak Ibu? Siapa? Istri Lot. Waktu Tuhan bilang mau menghanguskan, dia lihat ke belakang. Hartaku banyak. Oh masih ada ternak apa segala macam. Dia melihat ke belakang. Lalu dia jadi tiang garam. Maka Tuhan Yesus juga dalam Lukas mengingatkan, ingatlah akan istri Lot. Artinya apa? Segala pencapaian kita, segala kekayaan kita, iya di belakang, tinggalkan di belakang aja. Artinya tinggalkan di belakang itu bukan kita lupakan, enggak. Tetapi jangan itu menghalangi kita untuk maju ke depan. Karena ketika Tuhan minta kita untuk fokus kepadanya, harta kekayaan, segala prestasi tidak boleh menghalangi kita. Maka waktu orang kaya datang kepada Tuhan, Tuhan, guru, aku mau masuk surga, syaratnya apa? Jual semua hartamu. Artinya bukan Tuhan juga mau itu dijual, enggak. Tetapi jangan hati kita ada di sana kan gitu. Hati kita ada di kekayaan, hati kita ada di segala prestasi yang membuat kita berbangga diri dan kita susah untuk bergantung kepada Tuhan. Itu yang penting.
Nah yang ketiga ini sangat penting. Masa lalu. Masa lalu biarlah berlalu. Masa lalu di sini menyangkut trauma, luka, dan kekecewaan. Tentu kalau ini ada bahasan sendiri juga bahasan yang sangat besar sekali, luas sekali wilayahnya. Setan mencoba mengikat kita dengan masa lalu. Tetapi Tuhan Yesus melepaskan kita untuk kita bisa maju ke masa depan. Kita tidak pernah tahu ya seberapa besar pengaruh masa lalu terhadap hidup kita. Saya seringkali ceritakan dalam sesi-sesi konseling itu, orang itu bereaksi saat ini ternyata itu karena masa lalu yang masih berpengaruh sampai saat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita berpikir itu kan masa lalu gitu. Dulu kecil aku suka disiksa, dulu kecil aku pernah dilecehkan, dulu kecil aku nggak diurus orang tuaku. Jangan berpikir itu tidak akan berpengaruh untuk masa depan. Itu sangat berpengaruh kalau tidak diselesaikan dan tidak didamaikan. Banyak gejolak-gejolak yang muncul bahkan ketika kita ini dewasa, itu akibat dari masa lalu. Baik, kita akan coba belajar. Ini agak berat sedikit. Mari kita fokus ya. Ada 4 yang saya tampilkan di sini. Bahaya masa lalu dalam psikologi terhadap gangguan mental. Kenapa sih harus berat-berat? Bapak Ibu Saudara, ada yang bawa Alkitab enggak? Alkitab fisik. Oh, boleh diangkat. Dapat voucher aja deh. 50.000 makan di Madam Ji. Nanti kalau mau makan di Madam Ji, bilang ya Cik. Itu ada jemaat satu Cik, sana Cik. Bawa Alkitab Cik, luar biasa loh. Mana boleh ditunjukkan Alkitabnya. Zaman sekarang. Ya beneran saya serius, nanti 50.000 nanti lebihnya ditambahin ya Cik. Aspodeng kan masih dapat ya Cik. Bapak Ibu Saudara, kenapa sih kita harus, saya ingin tekankan gini loh. Alkitab kita adalah bukan sekedar buku, tapi Alkitab kita adalah paket lengkap yang relevan untuk masa dulu, masa sekarang, sampai selamanya. Saya merinding. Alkitab kita bukan berisi dongeng masa lalu yang sudah nggak penting lagi buat sekarang. Tetapi disiplin ilmu atau ilmu-ilmu pada masa kini sekalipun bersumber pada Alkitab. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau punya Alkitab, Bapak Ibu Saudara baca Alkitab tiap hari. Itu Bapak Ibu Saudara baca sumber ilmu yang luar biasa. Kenapa Paulus berkata tinggalkan masa lalu? Yang di belakang sudah masa lalu itu dilupakan. Karena itu bisa berpengaruh untuk masa sekarang. Yang pertama, teori psychoanalysis itu tokohnya adalah Sigmund Freud. Ada di situ teori tentang the unconscious prison atau gini, penjara bawah sadar. Bapak Ibu Saudara, bawah sadar itu kecil aja di bawah otak kita, tetapi itu merupakan gudang unlimited. Gudang yang sangat kapasitasnya sangat besar. Bahkan masa lalu Bapak Ibu zaman kecil dulu bisa tersimpan di situ. Mungkin gak ingat secara sadar. Tetapi ketika Bapak Ibu sudah bertemu satu kondisi tertentu, maka reaksi pada masa kecil dulu bisa muncul reaksi yang sama pada saat kita dewasa. Maka Sigmund Freud berkata bahwa kalau zaman dulu seorang anak tidak diberikan kebebasan untuk mengekspresikan kemarahannya, jadi mau marah dikit, gak boleh kayak gitu, gak boleh kayak gitu. Nanti dibesar pun seseorang akan menjadi pribadi yang sulit mengekspresikan diri dan lebih cenderung untuk menutup diri, maka gampang sekali depresi. Itu sangat nyata. Itu Sigmund Freud. Yang kedua adalah teori kelekatan, attachment theory. Di situ ada the relational chain atau gini, rantai hubungan. Dari teori kelekatan ini muncullah muncullah gangguan keterikatan.
Jadi teori tentang rantai hubungan ini adalah pengasuhan kita pada masa kecil. Jadi kita ini diasuh orang tua seperti apa waktu kecil akan berpengaruh ke masa depan. Contohnya, kalau misalnya pada masa kecil sering ditinggalkan orang tua, saat dia lapar sendiri di rumah nggak ada yang kasih makan, saat dia takut ada petir nggak ada yang datang memeluk, ya kan? Saat dia kecil pengen sesuatu dia nangis nggak ada yang datang buat ngasih sesuatu, maka dia akan menjadi pribadi yang mengalami gangguan mental, namanya adalah gangguan keterikatan atau dalam bahasa Inggris adalah DSED. Jadi contohnya gini, Bapak Ibu Saudara kalau lihat anak kecil tiba-tiba dekat dengan orang yang nggak dikenal, orang asing, bahkan mau peluk-peluk, mau nempel-nempel, mau manja-manja, bahkan anak ini nggak kenal ya. Bapak Ibu Saudara mungkin jalan di mana gitu, terus ada anak kecil tiba-tiba nemplok, sopo ya naik sopo gitu, nggak kenal loh ujuk-ujuk. Kalau Bapak Ibu Saudara orang tua yang normal pasti kasih tahu ya, jangan ngobrol dengan orang asing, jangankan peluk-peluk, ngobrol aja nggak boleh. Kalau orang tua memberikan nasihat seperti itu, tetapi ada anak-anak yang mengalami gangguan mental seperti ini. Dia tiba-tiba dekat dengan orang asing dan nggak tahu orang asing itu siapa, nggak kenal, tetapi mau peluk, mau dekat-dekat. Itu namanya bisa diindikasikan mengalami gangguan keterikatan. Jadi pengasuhan pada masa kecil seperti apa? Orang tua ada yang diktator, nggak boleh ini, nggak boleh itu, pokoknya gini, harus gini. Maka nanti dewasa menjadi orang yang sulit menentukan pilihan. Bisa begitu. Jadi ini sangat nyata. Maka Paulus berkata, tinggal masa lalu. Jangan diingat-ingat. Lupakan terus. Dulu waktu kecil mungkin pernah disesah. Nah, di sini ada. Yang ketiga adalah teori kognitif perilaku. Maladaptive scam. Jadi struktur kognitif yang menyaring informasi secara sederhananya adalah seorang yang dulunya pernah disiksa, pernah mengalami pelecehan, maka akan tumbuh menjadi pribadi yang sulit untuk percaya kepada orang, distrust. Terus juga menjadi pribadi yang gampang curiga. Jangan-jangan enggak mau deket dia, ngapain dia dekat-dekat, jangan-jangan. Nah, sulit untuk bergaul, sulit untuk berkomunikasi. Jadi itu menghasilkan struktur otak. Jadi otak akan belajar gitu ya terhadap apa yang dialami sebelumnya. Lalu selanjutnya yang keempat adalah teori psikobiologi. The body keeps the score. Teori ini sangat-sangat nyata. Jadi menunjukkan bahwa trauma masa lalu itu mengubah fisik, otak, dan sistem saraf. Saya pernah sampaikan di sini, singkat saja ada seorang yang dewasa tiba-tiba dalam perjalanan kerja tiba-tiba dia mengalami kaku gitu ya. Nah itu hari Minggu dia diminta bosnya, ayo ikut kerja gitu kan. Dia kaku begini. Terus ya udah kita ke dokter, kamu ke dokter aja, kami terus pergi gitu. Nah singkat cerita, jadi singkat cerita setelah diselidiki kenapa dia tiba-tiba kaku begini. Pada masa SMA dulu, pada waktu orientasi di sekolah, jadi mereka semua harus masuk ke kolong tempat tidur dalam keadaan gelap. Tidak boleh bersuara, tidak boleh. Pokoknya nggak ada suara sedikit pun, itu gelap dan harus masuk kolong tempat tidur. Nanti kalau ada orang datang, tetap tinggal di kolong tempat tidur, nggak boleh bersuara. Lalu ini orang mengalami ketakutan gitu loh. Jadi dia freeze kayak kaku, kayak takut gitu ya. Nah, masa lalu itu belum selesai kan gitu.
belum dikorek, belum diselesaikan. Maka waktu dia mengalami kondisi yang sama waktu dia sudah kerja, itu sekitar puluhan tahun ke depan gitu ya. Dia waktu kerja hari Minggu, bosnya suruh kerja tapi dia tidak bisa ngomong sama bosnya, nggak bisa gitu. Dia harus mau nggak mau harus kerja. Maka dia mengalami satu kondisi yang sama pada saat dia harus masuk di kolong. Dia mau berkata, enggak aku takut gelap gitu loh. Dia nggak bisa ngomong karena dia takut. Maka dia kaku di situ. Nah kondisi yang sama terjadi setelah puluhan tahun. Ketika dia diminta bos yang tetap bekerja hari Minggu dan dia tidak bisa menolak. Itu satu reaksi yang muncul karena masa lalu. Hal yang sama secara fisik, secara otak, secara syaraf terjadi lagi gitu. Jadi itu bisa terjadi. Nah, kenapa Paulus berkata ayo tinggalkan gitu masa lalu? Karena masa lalu ini atau yang di belakang ini sangat berpengaruh untuk kita maju ke depan. Maka Paulus dengan tegas berkata lupakan, dan Allah sendiri berkata kepada Yesaya, dia berkata, Tuhan berkata tak ada gunanya mengingat masa lalu. Percuma mengenang yang sudah-sudah, kata Tuhan. Perhatikan aku membuat sesuatu yang baru. Sekarang sudah mulai. Tidakkah kamu lihat? Aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan berkata enggak ada gunanya mengingat masa lalu. Jadi singkatnya kita harus melupakan apa yang di belakang. Yaitu apa? Dosa, prestasi, kekayaan, masa lalu, trauma, luka, kepahitan. Demikian juga dengan kepahitan dengan orang lain, kekecewaan dengan orang lain. Lupakan, ampuni. Kita harus menjadi orang yang gampang mengampuni. Hari ini sakit, besok lupakan. Supaya apa? Bahagia. Kita kalau nyimpen dendam, nyimpan sakit hati nggak bisa bahagia. Nggak bisa kita maju ke depan, masih kita mengingat belakang. Jadi lupakan, termasuk sakit hati. Ada beberapa tokoh dalam Alkitab itu yang melupakan masa lalu. Yusuf, dia melupakan sakit hatinya dengan saudaranya. Ada lagi Yabes, dia dari bayi dikasih nama Yabes, artinya kesakitan, penderitaan. Tapi dia mengampuni orang tuanya. Dan dia berkata, Tuhan berkati aku. Biar namaku ini kutuknya diganti gitu kan. Digantikan dengan berkat. Lalu Daud sudah berzina, tetapi Tuhan ampuni dan dia melupakan apa yang di belakang. Petrus, dia sudah berkhianat kepada Tuhan Yesus, tapi dia diampuni dan dia melupakan yang di belakang, maka dia menjadi rasul yang diurapi. Banyak orang diselamatkan karena Petrus. Kalau Yudas enggak. Yudas dibunuh oleh rasa bersalahnya, maka dia bunuh diri. Jadi mari kita sama-sama melupakan apa yang di belakang. Yang kedua, setelah kita melakukan pelupaan atau melupakan apa yang di belakang, Paulus berkata berlari pada tujuan. Ayat yang 14 saya bacakan. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Untuk menjaga gairah rohani kita tetap menyala di dalam Tuhan. Yang pertama harus melupakan apa yang di belakang. Yang kedua kita harus berlari. Di sini bukan dikatakan berjalan ya, enggak. Berlari. Mari kita bedah bersama apa yang dimaksud dengan berlari di sini. Berlari di sini artinya yang menggunakan kata dioko, yang artinya mengejar, menuntut, menganiaya. Waktu Paulus menganiaya jemaat, dia juga menggunakan kata dioko ini. Jadi mengejar, semangatnya tuh sama. Yaitu menuntut, menganiaya, itu dioko. Jadi seorang atlet itu harus berlari, berlatih tiap hari untuk mengejar kemenangan. Nah, yang selanjutnya menggunakan tenses apa? Kata Yunani dioko ini. Di sini menggunakan tenses present aktif indikatif. Present itu seperti tadi ya, sekarang dan terus menerus dia berlari. Berlarinya enggak, kemarin aku berlari, sekarang aku jalan, besok aku merayap. Enggak ya, berlari terus hari ini dan terus berlari. Lalu
Aktif itu pelaku tadi. Jadi Paulus secara aktif menggerakkan kakinya, menggerakkan kehendaknya, menggerakkan pikirannya, menggerakkan seluruh hidupnya untuk mengejar, untuk berlari. Jadi dia aktif. Selanjutnya indikatif, itu mood kepastian. Jadi dia gak berharap ini, aku sih berharap aku bisa mengejar ya. Enggak, tapi Paulus menegaskan aku berlari dan aku akan terus berlari. Maknanya, berlari di sini apa maknanya? Mengerahkan segenap kekuatan, segenap tenaga, berlari untuk apa? Mencapai tujuan tadi ya. Maka Warren berkata, Dioko ini mengandung gagasan tentang usaha yang sungguh-sungguh. Orang Yunani menggunakan untuk menggambarkan seorang pemburu. Kalau kita berburu, ya saya sih nggak pernah berburu ya. Tapi saya lihat anjing saya suka berburu. Dia kalau udah lihat tikus gitu ya, pokoknya dia udah lihat nih, udah dipotret tikusnya, akan dikejar terus sampai dapat. Sampai dapat, entah dia lari kemanapun pokoknya dikejar terus sampai dapat. Yang digunakan kata, yang Paulus gunakan untuk kata berlari ini, itu. Orang yang berburu terus. Untuk mengejar sampai dapat. Kalau kita berlari, kira-kira cepat apa pelan Bapak Ibu? Hah? Ada yang slow motion gitu ya? Atau berlari? Fokus. Paulus ini berkata, kita ini harus berlari. Maka kalau mau ibadah, hujan, jangan berkata, aduh hujan. Enggak, semangat harus berlari. Terus kalau kita berlari itu apakah kita ini gak usah kerja, gak usah belajar, gak usah sekolah. Enggak, justru orang yang berlari itu melakukan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya, sekolah, studi dengan sungguh-sungguh. Mengerjakan tanggung jawab yang dimiliki dengan sungguh-sungguh. Itu orang yang berlari. Orang yang berlari itu mengerahkan segenap tenaga untuk mengerti kehendak Tuhan. Apa? Berlari untuk apa? Kita lihat yang ketiga adalah fokus kepada hadiah. Dan di sini ada seorang teolog berkata, orang yang berlari tidak memandang penonton, tetapi memandang hadiahnya, baik kaya maupun miskin. Jika ada yang mengejek mereka, bertepuk tangan, menghina mereka, melempari mereka dengan batu, pelari itu tidak akan berpaling, tetapi hanya fokus pada larinya dan memenangkan hadiahnya. Orang yang berlari tidak akan berhenti dimanapun, karena jika ia sedikit lalai, semuanya akan hilang. Orang yang berlari tidak akan mengendurkan sedikit pun sebelum garis finish, tetapi ia akan mengerahkan seluruh tenaganya di sepanjang lintasan. Bapak Ibu Saudara, kalau lari, lihat ke belakang apa yang terjadi? Nabrak. Jangan berlari, ada berita waktu itu, ada seorang cewek naik motor, dia cuma lihat spion sedikit aja, udah nabrak dia. Jadi kalau orang berlari harus fokus kepada hadiah. Maka kalau kita ini mengikut Tuhan, ada yang nyakiti kita, terus kita berhenti sebentar, merasakan aduh sakit, gak usah pelayanan. Kita ini sedang mendengarkan penonton. Kalau kita ini sedang berlari, terus ada orang, tali sepatumu cepet, terus kita berhenti ngeliat, nggak sampai kita ke tujuan. Kita berlari sedang sibuk melayani, terus ada yang bilang, melayani yuk, apa suaramu elek, melayani yuk, apa nggak serius, terus kita sakit hati, ngerasain dulu sakit hatinya gitu. Kita lupa sedang berlari. Berlari dengan sungguh-sungguh. Nggak usah, masalah besar, sedang sakit mungkin. Sakit fisik apa? Terus kata Tuhan, aku sakit. Berlari terus. Karena justru disitulah letak perjuangan kita. Mengiring Tuhan, berlari. Jam 3, jam 2 dibangunkan Tuhan, ngantuk Tuhan. Bangun, berdoa, itu namanya berlari. Apa perjuangan kita sekarang ketika kita mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh?
Jangan lupa kita harus berlari, fokus kepada hadiah. Hadiahnya apa sih? Hadiahnya adalah panggilan surgawi. Panggilan surgawi itu apa? Mari kita lihat panggilan surgawi itu. Apa pengertiannya? Berasal dari kata anoklesios. The upward calling. Bapak Saudara, kalau sedang lomba lari, jadi kita harus memahami firman Tuhan, harus mengerti ini Paulus ini sedang membicarakan apa gitu. Kita harus mengerti konteksnya saat kita membaca Alkitab. Jadi Paulus sedang menggambarkan tentang bahwa kekristenan kita seperti sedang lomba lari. Jadi kalau kita lomba lari, ada namanya pada masa dulu yaitu the herald atau orang yang gini. Yang mengikuti lomba lari, nama peserta pertama gitu ya, disebutkan pesertanya. Baru mereka siap berlari. Setelah semua selesai, pemenangnya akan dipanggil. Juara 3 gitu. Itu namanya panggilan surgawi yang di sini. Panggilan untuk naik ke atas. Jadi setelah kita berlomba, ada panggilan untuk juara pertama dimenangkan oleh gitu ya. Itu namanya panggilan ke atas. Silakan untuk menaiki podium untuk menerima hadiah. Itu namanya panggilan surgawi. Kata yang digunakan, panggilan untuk ke atas. Ke atas apa? Ke atas podium untuk menerima hadiah. Devan, silakan naik ke atas. Anda menerima juara 1 gitu ya. Nah, apa sih hadiah kita yang sedang menanti kita, yang sedang kita kejar, yaitu panggilan surgawi itu. Panggilan ketika kita waktu lalu saya sudah berkhotbah tentang finishing well. Saya juga waktu itu memanggil Bu Eni. Kalau Tuhan yang panggil saya nggak usah pakai Bu ya, permisi, izin. Sampai satu akhir nanti di pengadilan Tuhan berkata, Weni Sulistiawati, maju ke depan. Aku akan menganugerahkan mahkota kehidupan. Itulah Bapak Ibu Saudara yang kita kejar. Panggilan untuk ke depan, untuk mendapatkan mahkota. Mahkota kehidupan. Betapa kita ini harus berjuang dalam kekristenan ini untuk mengejar apa? Mengejar panggilan surgawi itu. Terus kita ini jangan sampai gini, kita nunggu, Tuhan kok aku gak dipanggil-panggil gitu loh. Hanya karena apa? Kita gak memaafkan, kita gak mengampuni. Itu menjadi penghalang kita untuk dipanggil oleh Tuhan. Kita hanya hidup di masa lalu, kita lupa hidup mengejar panggilan itu. Maka kita nanti, Tuhan aku gak dipanggil-panggil Tuhan. Namamu gak ada di daftar. Untuk apa? Kita udah beribadah rajin, kita udah melayani Tuhan, kita mengikut Tuhan Yesus, kita menjadi Kristen 40 tahun, tetapi kita tidak mendapatkan panggilan surgawi untuk apa? Maka kita harus berjuang, berlari-lari untuk mencapai tujuan, yaitu panggilan surga. Itu yang penting. Mari Bapak Ibu Saudara, rindukan itu. Tuhan, dalam hidup ini aku hanya satu saja rindu. Satu saat nanti di akhir hidupku, saat pengadilan datang, Tuhan berkata, sabarlah ya hambaku yang setia. Kamu layak menerima mahkota kehidupan. Mari kita kejar bersama-sama itu. Maka kalau ada hal yang tidak penting, yang menghalangi kita, jangan fokus ke situ. Fokus kepada panggilan surgawi. Amin. Puji Tuhan. Nah, yang terakhir. Jadi, bagaimana kita menjaga gairah rohani kita untuk tetap menyala? Yang pertama apa? Silahkan dibaca. Melupakan yang di belakang. Yang kedua, berlari pada tujuan. Yang ketiga, fokus kepada panggilan surgawi. Maka gairah rohani itu adalah ketika kita meninggalkan keinginan dunia. Dan kita fokus kepada panggilan surgawi. Maka kita perlu memperbarui semangat kita bersama-sama sore hari ini. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keterbatasan